Halo, aku Munzi dan aku sahabatmu. Kostum ajaib. Namaku kelinci lembut. Dan namamu kelinci telinga panjang. Kostumku cantik sekali. Sekarang aku harus membuat yang imut juga. Jadi kita membuatmu baju untuk pesta kostum, tapi tidak punya waktu untuk membuat punyaku sendiri. Tidak apa-apa, kau bisa pergi tanpa kostum. Halo, Pupsi. Kostum serigala yang kau pakai bagus sekali. Dan apa kostummu, Pupsi? Oh, aku. Apa kau tidak melihatnya? Aku pakai kostum si kerudung merah. Aku cuma lupa memakainya. Upsi, aku punya ide. Berhenti. Ayo coba dulu. Pakailah. Bagaimana? Keren. Kalian sedang apa? Apa kau tidak lihat? Kami sedang mencoba kostumnya. Dia tak bisa melihatnya. Tidak, aku tidak bisa lihat. Skip. Sungguh disayangkan sekali. Ayo, Popsi. Kita tak boleh tertawakan kesusahan orang lain. Kesusahan apa? Ceritakan pada kami. Bukankah sangat disayangkan kalau Skip itu bodoh? Aku bodoh. Apa maksudnya? Bisa tolong jelaskan padaku? Di mana kostum ini? Dan kenapa Skip harus bisa melihatnya? Ini kostum macan tutul. Dan Tuan Dickens meminjamkannya ke Popsi untuk dipakai. Terbuat dari kain yang istimewa. Yang artinya hanya orang pintar yang bisa melihatnya. Dan untuk orang bodoh, kain ini tak terlihat. Dan kau, Duty, apa kau bisa lihat kostumnya? Tidak. Oh, itu. Ya, aku melihatnya. Lihat, Duty melihatnya. Tapi kau tidak, Skip. Yang artinya... Tunggu dulu sebentar. Matahari bersinar terlalu terang di mataku. Aku juga lihat. Tentu saja itu macan tutul. Bukankah ini bagus? Bulu berbintik di punggungnya. Mata emasnya. Sangat indah. Upsi, kenapa kau tidak biarkan Skip memakainya ke pesta? Karena ini kostumku. Nah, jangan jahat begitu. Skip bisa menukarnya dengan kostum kelinci ini. Iya kan, Skip? Duty, apa kau sungguh bisa melihat kostumku? Tentu saja. Kostumnya sangat bagus. Oh iya. Mungkin aku akan punya kostum terbaik di pesta kostum. Tak diragukan lagi. Dari, aku suka kostum kelinci-kelincimu. Bagus sekali. Terima kasih. Bagaimana penampilanku? Apa maksudmu? Ya, kostum macan tutulku. Aku sudah bertukar kostum dengan Popsi. Jangan bilang kau tidak menyukainya. Aku tak melihat kostum apapun, Skip. Kau tidak bisa melihatnya. Oke. Sekarang kita tahu kalau Munzi itu bodoh. Dan sekarang kita sambut Upsi dan Popsi dengan kostum serigala yang kelinci mereka yang menakjubkan. Kostum kami sebenarnya tidak seberapa. Tunggu sampai kalian lihat Skip dengan kostumnya. Sungguh mahakaya. Kalian pasti tidak akan percaya dengan mata kalian sendiri. Baiklah, kami menantikan Skip untuk naik ke atas panggung. Jangan khawatir. Hari ini kau bodoh, tapi besok kau akan pintar. Lihat lagi. Kau tidak bisa melihatnya. Tidak. Doti, bisa tolong minta Tuan Gajen untuk umumkan kedatanganku. Dan inilah teman kita Skip dengan kostum. Macan tutur. Ada apa? Kalian tidak suka kostumku? Tapi Skip, kau tak pakai kostum apa-apa. Apa maksudmu? Ini kostum yang kau buat untuk ulat-ulat. Kain ajaib dan mata kemasan. Tapi Skip, aku tak membuat kostum apapun untuk ulat-ulat. Berarti kalian berdua suruh menipuku. Pada akhirnya ulat-ulat harus mengembalikan kostum Skip. Dan Skip dan Duty sadar bahwa kita tak mulai takut untuk jujur. Kalau tidak, kau bisa dipermalukan. Ayo. Ayo. Seperti ini. Ya. Coba tangkap aku. Ayo. Seperti itu. Apa yang kalian lakukan? Dasar perusak. Apa yang kami lakukan? Permainan berkelahi kalian berubah jadi pembantaian sepertinya. Kalian menginjak-injak tanaman berbunga yang sangat berharga.
Memangnya kenapa? Kalian harus bereskan kekacauan ini. Kalau kalian mau main di padang rumput ini lagi. Dan tak ada permainan sampai kalian perbaiki semuanya. Pembantaian. Tanaman berbunga. Aku lelah. Aku sudah muak. Terus bersihkan atau kita dilarang main di padang rumput. Wah, aku takut dilarang main di padang rumput. Kita akan cari padang rumput yang baru. Yang lebih bagus dari ini. Tapi ini padang rumput kesukaanku. Kalau memang ini kesukaanmu, teruskan menyapu. Dan aku. Aku lelah. Ini kelihatan bagus. Rangkaian bunga yang cantik. Aku harus ikat semuanya bersama. Upsi, ada yang ingin kutunjukkan padamu. Lihat, aku memuatnya saat kau tidur. Aku akan menamainya. Angin topan musim semi. Apa kau suka? Apa yang kau pikirkan? Angin topan. Apa kau sadar apa yang kau lakukan dengan sampah ini? Bermain. Betul sekali. Tuan Weber. Akan sangat marah. Kita harus tepat sembunyi. Opsi, sudah selesai. Oh, coba lihat itu. Aku tak percaya dengan Apa mataku. ulat-ulat yang membuat ini? Harus kuakui. Aku terkejut. Kita dalam masalah sekarang, Puksi. Selesai. Kau harus bereskan semuanya. Mereka pasti marah. Dan kita pasti dilarang main di padang rumput. Puksi. Kakek mencari kalian. Itu benar-benar kalian. Dia ingin bicara tentang... Puksi. Lihat, itu mereka. Puksi. Tunggu aku. Teman-teman, kenapa kalian lari? Orang-orang ada yang bicara dengan kalian. Seandainya kalian mendengarkan. Di mana kalian? Mana kalian? Sekarang kita dicari-cari gara-gara kau. Mereka akan menambil foto kita di setiap pohon dan semak-semak. Upsi, itu dia. Lihat itu. Menurutmu kenapa mereka membawa kita ke sini? Sepertinya ini bukan tanda baik. Kau tahu, Pupsi, ini karya yang indah. Mereka tak mengerti senimu. Selesai sudah. Kita harus buang ini. Kita akan membuangnya ke kolam. Bantu aku. Berhenti. Jangan rusak itu. Selamat, If. Kalian membuat kami sibuk berlarian. Bukankah kau marah pada aku dan Toksi? Marah untuk apa? Benda yang kau buat ini benar-benar... Ini luar biasa. Dan elegan. luar biasa. Aku tahu, namanya Ikebana. Ikebana seni kuno merangkai bunga menjadi komposisi. Seni ini berasal dari timur. Keren sekali. Bisakah kamu mengajariku cara merangkai bunga menjadi kikibana? Ajar kami, Puksi. Kita berkumpul di padang rumput besok. Itu Iya, luar biasa. Begitulah cara waktu itu temukan hobi baru yang disukai anak-anak maupun orang dewasa. Lihat jepretan-jepretan ini. Seperti kau ada di sana. Aku ingin sekali jadi fotografer. Ini punyamu, ambillah Skip. Ya ampun, terima kasih. Skip sang fotografer. Ayo ambil fotoku. Tidak, aku tak tertarik dengan foto potret. Aku ingin foto-fotoku menjadi penting, yang punya makna. Aku ingin memotret kejadian besar yang mengubah kehidupan. Oh. Membosankan. Ada hal menarik terjadi di hutan ini. Bagaimana aku bisa jadi fotografer di tempat seperti ini? Turunkan aku dari sini. Oh tidak. Bertahanlah. Anakku sayang.
Oh, ini bagus. Baiklah, apalagi yang bisa aku foto? Ada apa? Maya semua orang pergi. Kita di krisis level 3. Bendungannya mulai retak. Air bisa jebol kapan saja dari bendungannya. Jadi aku harus pindah. Semoga beruntung, Skip. Aku harus ambil foto sebelum terlambat. Bagus sekali, ini momen yang sangat sempurna. Semoga jebol dan akan jadi foto yang luar biasa. Minggir. Ayo, tolong aku Skip. Turunkan kameranya. Baiklah, tunggu. Ya, kan itu. Wow, jepretan yang luar biasa. Ini memang luar biasa. Kau tak mau lompat. Aku akan lompat. Kau pengecut. Aku bukan pengecut. Lihat. Memang kenapa? Memangnya kau bisa lebih baik? Ayolah, bantu aku. Hei Skip, ada apa? Berhenti foto-foto dan bantu kami. Bagus sekali. Berikan bajaku. Akan kuhancurkan kamera itu. Kembali. Berikan kamera itu. Wah, lihat ini. Tuan fotografer hebat. Ayo kita ambil beberapa fotomu. Ayolah, hentikan dan turunkan aku. Kamera menyukai dirimu. Skip, kenapa kau tersangkut di sarang laba-laba? Ulat-ulat mengejarku. Dan aku tersangkut di sini. Dan kau tahu yang mereka lakukan. Bukannya membantu, mereka malah sibuk memfoto aku. Untungnya kau datang. Ngomong-ngomong, kau mau kemana? Sumut-sumut air menjebol bendungan mereka. Dan mereka sangat butuh bantuan. Aku harus pergi sekarang. Sampai jumpa lagi. Aku pergi Skip. Oh tunggu, semutnya. Berarti aku sama buruknya yang ulat-ulat itu. Mukanya membantu. Aku malah pergi di sana sibuk mengambil banyak foto. Bagaimana aku bisa seperti itu? Fotografi pekerjaan yang penting. Mengambil foto dari peristiwa baik dan buruk. Memberi info ke semua orang di seluruh dunia dan tetap terhubung. Tapi jika melihat ada yang butuh bantuan, kau harus letakkan kamera dan menolongnya. Ayo semua tersenyum. Mematahkan jarum tempat kehidupan si penjahat tersembunyi. Dan mengalahkannya. Ya sayangku. Itu sangat hebat. Mereka kalahkan penyihir jahat. Naga berketawa dua dan penjahat yang abadi. Dan mereka selamatkan sang putri. Pesta besar telah tersaji di atas kain meja ajaib. Begitulah akhir dari ceritanya. Kita sudah sampai. Turunkan barang dari kereta. rumah baru kita. Kita telah pindah ke hutan ajaib. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Neni, boleh aku pinjam sapunya? Aku harus menyapu padang rumput. Tentu saja boleh. Aku menarik yang sangat baik. Aku berputar-putar. Kau berputar balik sekali. Dan jubah bagusmu tersangkut. Lihat lubang itu. Awas teman-teman, itu naga. Itu penyihir terbang. Sepertinya hutan ini benar-benar ajaib. Jubahnya bagus seperti baru. Jarumnya. Baiklah, aku tahu itu siapa. Penjahat yang abadi. Dan monster marah muda. Juara. Ikuti aku.
Ayo singkirkan makhluk-makhluk jahat dari tempat ini. Aha! Para penjahat akan jadi akhir hidupmu. Kembalikan Jeromia, dasar anak nakal. Festival panen. Sepertinya aku sudah selesai di sini. Kalian tak bisa ganggu kami. Penyihir jahat, pergilah dari sini. Menyerahlah naga berkepala dua. Sepertinya kau kebanyakan baca dongeng. Aku Pupsi, dan ini saudaraku Pupsi. Kami ini ulat. Dan aku Skip. Dan ini teman-temanku Munzi dan Wibi. Jadi kau bukan penyihir jahat? Penjahat ataupun monster? Tentu saja bukan. Dan hutan ini tidak ajaib. Itu semua bohong, Bu. Kami bukan pahlawan. Tolong aku. Siapapun. Apakah ada pahlawan berani di hutan ini? Kau tak punya kesempatan, Tuan Putri. Tuan Putri. Kami datang untukmu. Pergilah kau, monster. Terima kasih para pahlawan. Selamat tinggal juraku. Selamat tinggal Tuan Putri. Terima kasih. Buah-buahan. Perjamuan satu lagi hidangkan di atas tapak ajaib. Sudah kubilang. Ini benar-benar hutan ajaib. Dan kita adalah juara sesungguhnya. Begitulah cara kumbang-kumbang kecil mengusir penjahatnya. Selamatkan Tuan Putri dan merasa seperti pahlawan sejati. Bagaimana jika tentang peri ajaib? Duti, aku harus tulis cerita fiksi ilmiah. Jadi tak bisa tentang peri. Kau tahu kan? Bagaimana tentang anak tua yang jahat? Duti, kau memang tidak mengerti. Aku mencoba membantumu. Bukan aku yang duduk di sini selama 3 jam tanpa satu ide bagus pun. Mungkin aku memang bukan penulis. Aku tak bisa membuat cerita dari nol. Tapi bagaimana kalau hal keren terjadi pada kita di dunia nyata? Lalu aku bisa tuliskan tentang itu. Aku punya ide. Ayo Wibi bertemu dengan alien sungguhan. Kedengarannya sangat menyenangkan. Siapa itu? Pikapisha Pollen, Pius Billy Parapisha. Hah? Wibi, kau takkan percaya. Serbuk sari di bunga-bunga pajangku menghilang. Wow, tidak mungkin. Apa itu? Sesuatu yang sangat aneh ini luar biasa sedang terjadi. Sesuatu yang terjadi di dunia ini. Kita harus sangat hati-hati. Ya ampun, siapa yang mutus serbuk sari sebanyak ini? Dan apa ini? Hah? Tanggal 5 Mei. Tahun 3070. Apa menurutmu ini seperti hari ulang tahun seseorang? Dengar, Duti, tanggal ini aneh. Tahun 3070 itu masih jauh di masa depan. Berani ini seharusnya tidak ada di sini. Pita Pima Metal Pie Pini Pata Birthday Pisam. Pip Red Pista Pivlia Pollen, Pip Chipila Pinka. PCP ketemu. PCP ketemu. PCP ketemu. Pihipire. PCP Pam. Ini tidak mungkin. Pippa Puri! Pile, pie here! Apa ini benar-benar terjadi? Aku belum pernah tahu hal ini sebelumnya. Apa itu?
Menurutmu mereka ramah? Aku tidak tahu. Ayo tanya mereka. Hei, tunggu. Doti, hati-hati. Selamat pagi, alien-alien. Pimski. Pemu. Jangan mendekat. Senapandai si ini penuh. Mereka hanya perkenalkan diri. Namaku Doti. Dan ini Bibi. Bahasa ini dikenali sebagai bahasa nenek moyang kami. Aku belajar bahasa ini di sekolah luar angkasa. Jadi kalian pengelana waktu. Dari tahun 3078. Kami datang untuk ambil serbuk sari saat kembali ke masa depan. Dan mungkin beberapa permen. Kalian punya serbuk sari terbaik dari semua era. Kami harap ini bisa selamatkan bunga-bunga awan yang sedang layu di masa kami. Dunia kami tertutup lautan yang luas. Yang larutkan serbuk sari kami yang lebih lemah begitu jatuh dari bunga-bunga. Dan bagaimana dengan kalian? Di mana kalian tinggal? Kami tinggal di atas awan, di mana kami berjalan terbalik. Lihat ini. Bagaimana mungkin kau tidak jatuh? Latihan. Itu Skip. Kepalanya copot. Biar ku ambil. Munzi. Maaf, Bibi. Ini semua salahku. Aku yang bujuk mereka. Aku ingin memberimu petualangan fiksi ilmiah keren yang bisa kau tulis. Itu dia. Ya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Pipa terima pipa kasih. Bibi mendapat juara pertama dalam kontes menulis cerita sehutan. Semua teman anehnya dari masa depan sangat senang untuknya. Terima kasih teman-teman. Dan sekarang berikan tepuk tangan untuk aktris yang luar biasa ini yang memerankan peran utama di filmku. Kau cantik sekali. Pupsi. Kau dan aku benar-benar luar biasa. Kenapa mereka tidak soraki kita dan ucapkan bravo? Karena dia seorang bintang dan kita bukan. Aku juga ingin jadi bintang. Aku juga. Ayo. Doti, bagaimana jika kami bintang utama di film selanjutnya? Lihat, kami bisa menari tarian bunga yang kreatif. La 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 la. La 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 la. Kalian tidak akan cocok. Aku membuat film-film indah dan kalian. Mandaikan. Benar? Kami tidak kocak. Kami sangat megah. Benar katanya. Upsi, ayo kita buat film kita sendiri. Ayo. Upsi, Film seperti apa yang akan kita buat? film horor. Semua orang akan ketakutan dan mengakui bakat kita. Ide yang hebat. Kami akan tunjukkan kalian film yang sangat menakutkan. Oh, Kisah menyeramkan. dibintangi aktor-aktor terbaik di hutan ini dan mungkin di seluruh dunia. Upsi dan Pupsi. Kalian tahu kami. Munzi, putar. Sekarang semua orang akan tahu kalau kita adalah bintang film. Upsi, Kenapa mereka tertawakan film kita? karena mereka tidak tahan seni modern. Ayo, kita buat film baru yang lebih sederhana. Film romantis. Sebuah drama. Aku tak mengerti. Dia makan semuanya. Film detektif.
sebuah misteri. Kita tunjukkan filmnya ke mereka. Dan mereka tertawa lagi. Out! Pupsi, kenapa kalian tinggalkan pemutaran film kalian seperti terakhir kali? Karena tak pernah ada yang anggap kami serius. Kami menari, mereka tertawa. Kami takut-takuti, mereka tertawa. Kami mencari penjahat, dan semua tertawa lagi. Yang kami inginkan hanyalah jadi bintang film. Tapi kalian memang bintang film. Kalian berdua bintang komedi yang luar biasa. Komedi. Ya, itu film yang memang dibuat untuk membuat penonton tertawa. Ikut denganku, semua orang bersorak untuk kalian. Benarkah? Kalian bintang ya. Luar biasa. Begitulah bagaimana Wopsi dan Tupsi menjadi bintang film dan sadar bahwa panggilan sejati mereka adalah membuat orang lain tertawa dengan gembira. Salah satu komang bercerita pada aku pagi ini. Kemarin, dia tersesat di hutan dan tak tahu cara pulang ke rumah. Dia ketakutan. Tiba-tiba, dia melihat ada yang meninggalkan jejak panah untuknya. Anehnya, dia tak pernah tahu siapa yang melakukannya. Tahu-tahu, hal seperti itu juga pernah terjadi padaku. Aku sering merayun dan talinya putus. Aku bingung harus apa, jadi aku mencari Wibi. Saat kami kembali, seseorang telah perbaiki ayunannya. Kami bertanya, namun tak ada yang tahu siapa yang perbaiki. Ini semacam misteri. Sangat menyenangkan. Penolong rahasia. Ya, mungkin dia prik. Benar, karena mereka memang aja. Menurutku kita harus cari tahu siapa penolong misterius ini. Kau benar. Itu ide bagus. Hei, teba teman-teman. Si penolong rahasia sudah kembali. Dia baru saja perbaiki skuter Pupsi. Upsi, kau menghalangi. Ya, kami tak bisa lihat apa-apa. Menyebalkan. Tolong aku. Aku belum pernah merasa sesakit ini. Aku mungkin tak akan bisa jalan lagi. Keluarlah. Tidak berhasil. Dia tidak muncul. Ya, kita tahu sesuatu. Dia tahu kalau kau berpura-pura. Wibi benar, teman-teman. Dia memang tahu. Berarti artinya, si penolong rahasia itu salah satu dari kita. Kalau begitu aku tahu siapa orangnya. Itu Munzi. Lihat dia. Tentu saja, itu Monsi. Doti, bukan aku. Sumpah. Bagus sekali. Hooray! Ayo bersuara untuk Monzi. Seharusnya kita sudah tahu dari dulu kalau itu dia. Hai, ayolah teman-teman. Hentikan. Bukan aku penolongnya. Skip bilang padaku. Terima kasih bantuannya. Kau hebat. Bukan aku penolong rahasianya. Monsi. Kau yang terhebat. Luar biasa. Munzi, kami baru saja dengar. Ternyata kau. Terima kasih atas bantuanmu. Tapi ada kesalahan. Itu dia pahlawan kita. Kerja bagus anakku. Aku tak tahu bagaimana kau kumpulkan semua madu itu sendirian. Astaga, aku butuh seharian penuh untuk melakukannya. Kalian salah orang. Dia memang selalu rendah hati. Bagus sekali, Monzi. Tidak apa-apa. Kau tak perlu merahasiakannya. Beri tepuk tangan untuk Monsi. Hah? Tidak. Dengarkan. Dia berkata jujur. Tidak mungkin Monsi orangnya. Pasti orang lain. Si penolong rahasia masih berkeliaran. Dia benar. Jembatannya sudah diperbaiki. Di atas sungai kecil. Monsi dari tadi bersamamu. Dia kan? Ya? Iya. Siapapun dia, aku yakin dia tahu kita berterima kasih. Dia suka membantu, jadi biarkan saja. Kita semua menang. Ya ampun, anak itu benar. Kita tidak perlu tahu siapa dia. Kurasa begitu. Biarkan saja dia. Ya, terima kasih sudah membantu kami. Panas sekali. Aku tak sabar untuk berenang. Akulah ulat super terhebat di dunia. Tidak. Jelas akulah ulat supreme terhebat. Tidak mungkin. Aku. Jangan berani-berani menjulurkan lidahmu padaku. Kembali! Hei, sepertinya mereka lupa mengambil ini. Zara jadi penolong rahasia.
Tuan Dickens tak bisa temukan kacamata barunya. Baiklah, ayo pergi. Aku tidak pernah menduga kalau itu mereka. Tidak pernah aku duga. Apa sebaiknya kita beritahu mereka kalau kita tahu? Tapi aku rasa itulah intinya. Si penolong rahasia harus tetap rahasia. Benar kan? Monzi dan Skip memutuskan untuk tidak beritahu yang lain tentang yang mereka ketahui. Dan Whoopsie dan Popsy terus diam-diam membantu dunia. Satu perbuatan baik setiap kalinya. Apa yang terjadi? Kumbang kecil, kalau kau tersesat, kami bisa bantu. Aku tidak tersesat. Aku sengaja tertinggal rombongan. Aku tak ingin bersama dengan yang lainnya. Mereka mengejiku karena aku berbeda dari lainnya. Aku tak seperti mereka. Entah apapun yang kulakukan, aku selalu gagal. Lihat aku. Aku tinggi, aku tinggi. Aku tinggi. Tapi aku begini sejak lahir. Tahu-tahu ini sebenarnya bagus. Tak perlu menangis. Monzi benar. Di keluargaku semua tampak mirip. Dan aku selalu berusaha keras untuk tampil beda. Aku tahu perasaan itu. Mereka selalu mengiraku ini Flip saudaraku. Dan itu membuatku kesal. Tapi aku ingin jadi seperti lainnya. Langki-lang. Di sini rupanya. Langki-lang. Aku mencarimu kemana-mana. Semua ada di dalam gua. Kami hanya menunggumu. Aku kasihan dengannya. Ya, dia sedang kesulitan. Lain kali kita harus ajak dia bermain bersama. Anak-anakku dalam bahaya. Wibi, panggil tim penyelamat. Ayo Munzi. Kami jalan-jalan ke dalam gua. Aku keluar sebentar karena Langki-lang tertinggal. Anak-anak mulai bermain dan berteriak di dalam gua kurasa. Kemudian pintu masuknya runtuh. Anak-anakku. Apa kalian mendengar ibu? Di dalam sini gelap. Dan kami takut. Kami di luar. Kami akan selamatkan kalian. Sayangnya aku tak bisa menggali bebatuan keras di bawah gunung. Butuh waktu 2 atau 3 hari untuk mencapai anak-anak. Bagaimana kalau pakai bahan Terlalu peledak? berbahaya. Gua ini bisa rantai semuanya. Kita butuh salah satu kendaraanmu. Dan jaring yang sangat kuat dan kokoh. Jadi lubang di bebatuan. Ketemu. Sekarang coba ikatan jaring ke sesuatu seperti tepi batu. Aku sudah coba tapi aku tak bisa mencapainya. Maaf. Aku rasa aku bisa menyelip di antara lubang. Kau? Dia benar. Aku sangat kurus. Berikan padaku. Hati-hati. Kumbang kecil. Itu Langki-lang. Dia akan selamatkan kita. Hooray! Aku berhasil. Semuanya. Katakan aku harus apa? Langkilang lilitan jaring ke bebatuan kokoh lalu menjauh dari pintu masuk. Sudah terpasang. Kita mulai. Hiya! Ibu. Anak-anakku sayang. Syukurlah kalian selamat. Langki-lang. Terima kasih sayang. Kau seperti pahlawan. Aku serangkan kita merekrut Langki-lang ke tim penyelamat kita mulai sekarang. Menarik sekali. Postur tubuh dan tinggi badan yang unik membuatnya cocok untuk pekerjaan seperti ini. Terima kasih banyak. Langki-lang, kau saudara paling berani di seluruh dunia. Kami sangat sayang kamu. Saudara-saudara Langki-lang merasa bangga dengan saudara mereka yang berbeda. Berbeda dari yang lain bukanlah hal buruk. Jika kau berani dan baik hati. Bagaimana ini? Tuan Dickens bilang kita harus cepat. Bunga malam tak akan menunggu kita.
Monzi, Ayo. Kita harus pergi sekarang. Maaf, Skip. Semoga kita tak terlambat. Kita harus bergegas. Ayo. Tuan Dickens. Tuan Dickens. Kau di sini. Oh, hei. Hanya apa? Kenapa kalian belum tidur? Pupsi dan Pupsi. Kami tak bisa temukan Tuan Dickens. Oh, ya, dia baru saja pergi. apa maksudmu? Kami di sini. Dia seharusnya menunggu kita. Kita terlambat. Jadi sekarang kita tak akan pernah bisa melihat bunga malam. Tunggu, kalian tak lihat apa? Naga langit. Itu bunga istimewa. Dan hanya di malam hari. Monzi, kita harus temukan Tuan Dickens. Ayo Skip. Aku ingin lihat bunga itu. Bagaimana cara hidupkan bangga ini? Hah? Apa itu? Ini kami. Kami ingin tahu apakah bunga ini sesuai dengan kehebohannya. Ya, dan bantu cari Tuan Dickens. Injak kerennya. Skip belokan keretanya. Ke kanan atau kiri? Aku tidak tahu. Pilih salah satu. Tolong kami. Tolong berhenti. Ingatkan aku untuk tidak naik denganmu lagi. Jadi di mana bunga malamnya? Aku tidak tahu. Sepertinya kita salah belok di bawah tanah. Kita harus kemana? Aku akan cari tahu. Itu dia. Aku melihatnya. Bunganya sudah mulai mekar. Di sana. Bertahanlah. Yay! Yay! Keluarkan aku. Skip. Bersiap. Ayo. Kita harus tepat jika ingin melihatnya. Tunggu aku teman-teman. Apakah masih jauh? Apa kita akan sampai sebelum tengah malam? Kita pasti sampai. Terus jalan lurus. Hati-hati. Sangkut. Ambil tangannya. Ayo bola mentega. Kau harus bisa. Di mana Upsi? Halo. Upsi. Ayo, Upsi, Keluarlah. cepatlah. Halo? Kita tak punya waktu untuk ini. Kita harus pergi. Ayo dapat ini. Kita akan ketinggalan. Ayo. Upsi. Syukurlah. Cukup. Hati-hati dengan bandananya, oke? Ada apa dengan Skip? Ayo. Apa dia main-main lagi? Aku tak bisa menemukannya. Oh, Upsi. Sudah waktunya. Kita akan terlambat gara-gara kau. Hujan? Tidak mungkin. Tunggu. Bukan. Ini bukan hujan. Ini penyiram rumput. Terus lari teman-teman. Jangan sepatuku. Aku baru saja membelinya. Aku harus pesan khusus untuk ukuran ini. Kau tahu kan kakiku bermasalah. Luar biasa. Wow. Kita berhasil. Kalian semua bisa sampai ke sini sendiri. Lihat itu. Kalian datang ke tepat waktu untuk menyaksikan keajaiban bunga malam. Unzi, Skip, Popsi, dan Popsi sepakat perjalanan menakutkan bawah tanah itu sepanjang untuk bisa lihat bunga malam mekar. Kita berdua pegang talinya. Maka Duti bisa terbang bersamaan dengan layangan. Iya, bagus. Dia tidak di rumah? Aneh sekali. Dia tahu kalau kita akan datang. Duti, ayo apa? Apa yang terjadi? Kita sudah siapkan layang-layangnya dan semuanya untukmu. Aku belum siap. Terbanglah tanpa diriku. Tapi kau yang ingin terbang dengan layangan. Aku tidak mau lagi. Duti, Apa kau mau ku bacakan cerita? Di sebuah hutan yang indah di pinggir desa, hiduplah peri-peri ajaib. tidak, itu salah. Kau tahu, peri itu bahkan tidak ada. Itu semuanya karangan. Kenapa kau bilang begitu? Karena
Aku sangat ingin sekali melihat peri. Aku sudah terbang ke hutan indah di pinggir desa. Kau pergi kemana? Ke dalam hutan. Mencari peri. Tapi di sana tidak ada. Oh, jangan cemas. Bagaimana cara kita memuatnya lebih baik? Bagaimana kalau kita hibur dia? Aku takkan pernah mau membaca cerita ini lagi. Daddy. Apa itu? Dari mana itu? Daddy. Itu pria yang berkilauan. Halo Duti, kau mungkin pernah membaca tentang aku di bukumu. Benarkah? Ayo terbang bersamaku ke dunia peri yang ajaib. Ikuti bintang-bintangku, dan aku akan menunggumu. Ini benar-benar dunia peri yang ajaib. Akhirnya kita bertemu juga. Selamat datang di dunia kami. Mereka murid-muridku. Siapa dia, anak-anak? Apa kau mau mahkota brilian, Duti? Aku juga bisa sihir. Lihat, Duti. Kami peri nyata. Hanya saja tak semua orang bisa melihat kami. Yang penting adalah percaya. Dan sekarang, percayakan ajaib. Dan sekarang, Percikan ajaib. Tarik saja kawat ini sedikit, Munzi. Munzi, Wibi, kalian berdua yang ada di balik ini semua. maafkan kami, Duti. Aku sudah merasa bintang-bintang itu tampak tidak asing. Ternyata Itu kuning-kuning. kita mengacaukan lagi. Kalian tidak mengacaukannya. Kalian tahu? Terima kasih. Untuk apa? Untuk apa? Untuk membuatku bisa rasakan momen dari keajaiban. Dan begitulah Duti menemukan dunia peri yang hampir sedikit nyata. Peri dan dongeng peri itu ada. Sakto dikelilingi teman-temanmu. Hasilnya bagus juga. Stinger pasti senang. Teman Dickens. Jembatan kami runtuh. Hah? Kami butuh bantuanmu. Kita seperti seniman sungguhan. Aha, tapi gambarku akan lebih bagus. Kita lihat saja nanti. Anak-anak, untung aku bertemu kalian. Selamat siang. Selamat siang juga. Aku membuat kacamata ini untuk Stinger. Tapi semut-semut bilang kalau jembatan mereka di atas sungai roboh. Dan mereka butuh bantuanku. Bisakah kalian temui jendela Stinger dan berikan kacamatanya? Baiklah. Terima kasih sudah membantuku. Hei, beraninya kau meniru gambarku. Aku tidak meniru. Kau yang meniru aku. Kau meniru. Kerjakan sendiri. Upsi. Tuan Dickens bilang kalian bawa kacamata Jenderal Stinger karena aku mau pulang. Biar aku bawakan. Kita harus perbaiki dulu. Tidak ada waktu. Monzi hampir sampai. Ayo kita ulur waktu. Upsi, apa kalian main peta umpet? Kami tak sempat main-main. Kami menjaga pipa ini. Aku di sisi ini dan Pupsi di sisi itu. Kita bisa pinjam kota perkakas dari Tuan Dickens. Kenapa kalian menjaga pipa ini? Tindakan pengamanan. Bagaimana kalau ada yang melangkah ke dalam dan terjebak selamanya? Apa yang akan kau lakukan? Tunggu saja kacamata. Kami akan memperbaikimu. Boleh aku minta kacamatanya? Kacamatanya. Tentu saja. Minta izin Pupsi untuk menambilnya.
Upsi, bolehkah aku ambil kacamata untuk Jenderal Stinger? Aku yakin dia tak mendengarmu. Munzi sedang menuju ke sana. Apa kau butuh perkakas? Aku pinjam dari Tuan Dickens. Ya, berikan aku padu dan paku-pakunya. Ya, bagus sekali. Upsi, bolehkah aku ambil kacamata Jenderal Stinger yang dititipkan Tuan Liggins? Tentu saja boleh. Bukannya Upsi sudah berikan. Dia menyuruhku untuk minta izin darimu. Aku izinkan. Terima kasih, Upsi. Upsi sudah izinkan aku ambil kacamatanya. Bagus sekali. Sekarang tunjukkan padaku. Dia baru saja bilang kalau dia izinkan. Mengatakan sesuatu itu berbeda. Memberikan izin secara tertulis adalah hal lain lagi. Mungkin dia memberimu izin berguling-guling atau melompat-lompat seperti kelinci. Secara tertulis, tidak masalah. Tapi aku tak punya pensil. Upsi mengambilnya. Pensil. Tentu saja aku punya, tapi tumpul. Dan Popsi ambil rautan pensilnya. Minta pensilnya, Kopsi. Biar aku rencingkan. Aku tidak punya pensil. Pakai spidol saja. Dan mana yang merah? Kau harus pakai warna merah. Yang merah, aku punya 3. Yang mana yang kau mau? Bagaimana mungkin aku runcingkan spidol Munzi? Oh, kembali dia minta pensil pada Upsi. Munzi, ambil ini. Bagaimana dengan izinnya? Lupakan, kita teman, kan Munzi. Hati-hati. Aneh sekali. Apa Tuan Dickens yang membuat ini? Mungkin ini desain baru. Baiklah, aku akan mencobanya. Ya ampun. Kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja, tapi sepertinya kacamatamu tidak. Dari mana Salem? Selotip dan paku-paku ini. Kacamatanya masih bagus aku berikan kepada ulat. Terima kasih ulat-ulat. Sekarang aku tahu siapa yang membuat semua perbaikan kreatif ini. Dengan bimbingan Tuan Dickens, ulat-ulat harus membuat kacamata baru untuk Jenderal Stinger. Percobaan pertama tidak berhasil, tapi yang kelima. Ini dia. Jauh lebih baik. Mau melakukan ini. Ini akan susah. Kami suka tantangan. Ya, mungkin ini bagus untuk mereka. Oke, kami harus pergi. Semuanya, perhatian. Pupsi dan Pupsi, waktu kalian berdua masuk tim, apakah kalian mengerti apa yang diharapkan dari kalian? Ya. Untuk jadi teratur dan disip. Tepat sekali. Disiplinlah. Mulai sekarang, jangan terlambat. Ya. Dengarkan baik-baik. Latihan dimulai besok pagi. Ini akan berat. Tapi semakin berkeringat, semakin banyak yang kau dapat. Bergerak ikuti perintahku. Maju. Aku belum memberikan perintahnya. Maju. Jalan. Lihat mereka. Mereka sangat bersemangat untuk memulai. Kurasa begitu. Bisa akan jadi berat. Kita lihat nanti. Bangun. Dan semangat. Siapa ini? Apa? Jam berapa sekarang? Setelah membereskan tempat tidur, langsung ke kamar mandi. Apa itu? Air es? Ayo semua, cepatlah. Siap untuk latihan kalian. 1 dan 2 dan 3 dan 4. 1 dan 2 dan Ruang makan. Ruang makan. Aku bahkan tidak yakin ini apa. Apa kita tagih padunat atau semacamnya? mimpi. Kita hanya makan makanan sehat. Ini tinggi nutrisi. Ya ampun. Bagus pasukan. Angkat lutut tinggi-tinggi. Bagus.
Matikan lampu. Semakin banyak berkeringat, semakin banyak yang didapat. Yang aku inginkan sekarang hanyalah mandi air hangat. Dan tempat tidurku. Itu Jonas. Ayo, kita harus pergi. Tunggu, mereka semua tertidur. Kita harus peringatkan mereka. Bangun semuanya. Hanya berdiri datang. Hati-hati semuanya. Lindungi kepala kalian. Tetap tenang dan cari tempat berlindung. 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 Lihat di atas sana. Oh, aku. Aku tak bisa turun. Bertahanlah. Kami segera datang. Tetap di tempat aman. Kau sudah aman. Tidak apa-apa. Kita aman dan selamat. Kau pahlawanku. Wah, tadi itu menegangkan sekali. Benar sekali. Ini membuktikan yang kuajarkan pada kalian. Semakin banyak kau berkeringat, Semakin banyak yang kau dapatkan. Pupsi dan Pupsi akhirnya sadarin General Stinger coba ajarkan selama ini kepada mereka bahwa kerja keras dan disiplin bisa persiapkan mereka untuk hal-hal besar.